Halo semua. Ketika awal-awal Tanpa Ragi mulai ada di YouTube, banyak sekali yang bertanya, apakah Tanpa Ragi adalah seorang saksi Yehova? Sekarang ini pertanyaan itu sudah jarang. Tetapi terkadang masih ada yang mempertanyakannya juga. Pertanyaan ini muncul karena dua hal. Yang pertama, karena Tanpa Ragi sering menggunakan nama Yahweh. Yang kedua, karena penonton itu mengira bahwa semua yang menyebut nama Yahweh atau Yehova adalah saksi Yehova. Kenapa ada orang Kristen yang mengira bahwa semua yang menyebut nama Yehova adalah saksi Yehova? Karena di dalam Alkitab, nama Yahweh atau Yehova itu ditutupi dengan kata ganti T-U-H-A-N huruf besar semua. Sehingga banyak orang Kristen yang merasa asing, atau bahkan tidak tahu sama sekali bahwa nama pribadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama memang adalah Yahweh. Kemudian, banyak juga yang protes karena saya melafalkannya Yahweh. Ada yang berpendapat seharusnya dilafalkan Yehova, dan ada juga yang berpendapat seharusnya dilafalkan dengan cara yang lain. Selain itu, belakangan ini tren ke arah Unitarian yang hanya menyembah Bapa yang disebut Bapa Yahweh juga meningkat. Tidak sedikit yang mengirimkan ayat-ayat ke saya untuk meyakinkan saya bahwa pandangan Unitarian merekalah yang paling benar. Dan terakhir, banyak yang meminta saya untuk membahas tentang asal-usul Yahweh karena konten dari Guru Gembul. Oleh karena itu, pada video ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang Yahweh. Kita akan membahas fakta-fakta tentang Yahweh dari di dalam Alkitab dan dari luar Alkitab. Kemudian kita lihat spektrum sistem kepercayaan atau sudut pandang tentang Yahweh. Dan yang terakhir, saya akan memberitahukan dengan jelas bagaimana posisi saya secara pribadi tentang Yahweh. Jadi nonton video ini sampai selesai ya. Nah, pertama kita mulai dulu dari fakta-fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak pernah menghitung sendiri, tetapi menurut ensiklopedia Yahudi, nama Yahweh muncul sebanyak 6.823 kali di dalam Perjanjian Lama. Namun ada juga yang berpendapat 6.828 kali. Kalau teman-teman mau tahu berapa angka yang sebenarnya, silakan hitung sendiri. Nama ini ditulis di dalam aksara Ibrani dengan 4 huruf. Itu sebabnya disebut tetragramaton, yang artinya 4 huruf. 4 huruf itu adalah Yod, He, Vav, He. Huruf Vav ini mempunyai varian di dalam cara membacanya. Ada yang baca menjadi V, ada yang baca menjadi W. Bahkan ada yang dibaca menjadi F, dan ada yang baca menjadi U. Contohnya, nama dengan huruf Ibrani, Dalet, Vav, Dalet. Di dalam bahasa Indonesia, kita sebut Daud. Di dalam bahasa Inggris, kita sebut David. Kita tidak meributkan yang benar Daud atau David kan? Dua-duanya benar. Keturunan Yahudi di Indonesia menyebutnya Daud. Orang Yahudi di Eropa menyebutnya David. Selain V bisa menjadi W atau U, V bahkan bisa menjadi B. Contohnya kita biasa menyebut Abraham, orang Yahudi di Israel melafalkannya Avraham. Begitu juga dengan tetragramaton. Ada yang melafalkannya menjadi Yehova, ada yang melafalkannya menjadi Yahweh. Orang Batak melafalkannya jadi Yahoba, orang China melafalkannya menjadi Yehua. Konon, katanya tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana cara melafalkannya, termasuk orang Yahudi. Tetapi hal ini sama sekali tidak benar. Karena di dalam teks Yahudi sekarang ini, sudah ditambahkan nikut atau tanda baca. Ada satu kelompok Yahudi yang setahu saya tidak masalah menyebut nama Yahweh, yaitu kelompok Yahudi Mesianik. Jadi, orang Yahudi bukan tidak bisa melafalkannya, tetapi tidak mau melafalkannya. Selain itu, katanya pelafalan yang benar adalah cara imam besar Yahudi menyebutnya setahun sekali. Masalahnya, sekarang ini tidak ada lagi imam besar orang Yahudi. Kita tidak bisa membuktikan bahwa cara baca orang Yahudi zaman sekarang persis sama dengan orang Yahudi pada zaman Yesus. Cara baca orang Yahudi pada zaman Yesus juga belum tentu sama dengan orang Yahudi pada zaman Musa. Semua bahasa berubah. Dan kita tidak punya cara untuk membuktikan bagaimana orang-orang zaman dulu melafalkannya.
Jadi, kita tidak perlu meributkan bagaimana cara membaca Yod Hei Vav Hei. Yang penting kamu mengerti bahwa ketika saya berkata Yahweh, yang dimaksud adalah Yod Hei Vav Hei. Nah, nama Yahweh ini sering semacam disingkat menjadi hanya Yah saja. Contohnya ketika kita berkata, Haleluya. Artinya adalah terpujilah Yah. Yah yang dimaksud adalah Yahweh. Jadi kalau ada teman-teman yang maksa, seharusnya dibaca Yehovah, silakan aja berkata, Haleluya. Selain itu, nama singkat Yah ini juga sering digabung dengan kata lain dan dipakai menjadi nama orang. Contohnya Elia, yang artinya Elohimku adalah Yahweh. Selain nama Elia, masih banyak nama lain. Tetapi yang perlu kita tahu, tentunya adalah nama Yesus. Di dalam bahasa Ibrani, pelafalannya adalah Yeshua atau Yehoshua. Yeshua artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, banyak orang yang kurang baca Alkitab, mengira bahwa menurut Alkitab, nama Yahweh pertama kali dinyatakan, atau pertama kali ada, ketika Musa diutus, di dalam Keluaran 3, ayat 13-15. Hal ini tidak benar. Yang benar adalah, menurut Alkitab, nama Yahweh sudah mulai digunakan oleh manusia, sejak zaman Adam masih hidup. Hal ini ada di dalam Kejadian 4, ayat 26. Dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Jadi di dalam Keluaran 3, ayat 13-15, Musa bukan diberitahukan sebuah nama baru, yang tidak ada orang yang tahu pada saat itu. Musa hanya mendapatkan penegasan, bahwa yang mengutus dia, adalah Yahweh. Nama Yahweh sendiri, di dalam bahasa Yahudi, mempunyai arti, dia ada. Pada Keluaran 3 ayat 14, ketika ditanya oleh Musa tentang siapa namanya, jawaban pertama tentang namanya, adalah Ehyeh, Asher, Ehyeh. Yang artinya aku ada, yang, aku ada. Katakan kepada Bani Israel, Ehyeh, telah mengutus aku kepadamu. Aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Jadi, Elohim menyebut dirinya sendiri, Ehyeh, aku ada. Sedangkan kita menyebutnya, Yahweh, dia ada. Nah, di dalam teks perjanjian lama bahasa Ibrani, tetragramaton tertulis dengan jelas, Yod Hei Vav Hei. Dan di dalam naskah Ibrani yang sekarang ini, nama ini sudah ada nikutnya. Jadi orang Yahudi, bukan tidak tahu bagaimana cara bacanya dengan benar. Hanya saja, orang Yahudi mempunyai budaya untuk tidak melafalkan nama itu begitu saja. Mereka melafalkannya dengan kata Adonai, yang artinya Tuanku, atau Hashem, yang artinya nama itu. Mereka melakukan hal itu sebagai wujud rasa hormat, seperti kita tidak menyebut nama orang tua kita secara langsung. Di dalam budaya kita, menyebut nama orang tua secara langsung dianggap sebagai bentuk kekurang ajaran. Jadi kita menyebut orang tua kita dengan sebutan Papa Mama. Tetapi bukan berarti nama orang tua kita adalah Papa Mama. Masalah ini menjadi polemik ketika teks bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ke dalam bahasa Indonesia, budaya Yahudi ini diserap secara langsung ke dalam teks. Sehingga semua tulisan yang ada nama Yahweh langsung diganti menjadi T-U-H-A-N, huruf besar semua. Saya tidak mau menuduh apapun yang buruk tentang kenapa Lembaga Alkitab Indonesia melakukan hal itu. Jadi saya berpikiran positif aja, Lai melakukan hal itu karena mengikuti budaya yang diwariskan oleh para bapak gereja sejak zaman dulu. Kenyataannya, mayoritas terjemahan bahasa lain, seperti bahasa Inggris, juga mengganti nama Yahweh dengan L-O-R-D, huruf besar semua. Oleh karena itu, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan urusan budaya ini. Hanya saja, saya melihat, sekarang ini kebanyakan orang Kristen, menjadi sama sekali tidak tahu tentang nama Yahweh. Sehingga menjadi seperti anak-anak, yang tidak tahu siapa nama orang tuanya, dan mengira orang tuanya bernama Papa Mama. Di Indonesia, Lai menerjemahkan Yahweh Elohim, menjadi Tuhan Allah. Sehingga makna yang pertama kali timbul, adalah Tuhan yang bernama Allah. Ini membuat pergeseran makna, yang sangat jauh. Sehingga banyak orang yang mengira, bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab, adalah Tuhan yang ada di dalam agama tetangga.
Bisa saya ibaratkan, nama pribadi tetangga adalah papa dan mama. Menjadi masalah, jika anak-anak yang tidak tahu siapa nama pribadi orang tuanya, sehingga mereka berkata bahwa nama pribadi orang tuanya adalah papa mama. Sehingga banyak orang yang mengira bahwa anak-anak ini adalah anak tetangga sebelah yang bernama pribadi papa mama. Akan menjadi sangat fatal jika surat-surat berharga, seperti sertifikat rumah, BPKB mobil, dan lain-lain yang tercantum nama asli orang tuanya, semuanya dicoret, lalu diganti jadi nama papa mama. Semua harta milik orang tuanya mendadak menjadi milik tetangga sebelah. Jadi, apa yang saya lakukan dengan berulang kali menyebut nama Yahweh, bukan bermaksud kurang ajar. Tetapi untuk memberitahukan teman-teman yang belum tahu bahwa Tuhan Allah yang ada di Alkitab bahasa Indonesia, bukan Tuhan yang bernama Allah. Kata Tuhan di dalam Alkitab, bukan berarti ilah di dalam bahasa Arab, tetapi berarti Rob. Berarti Tuhan, Gusti, penguasa. Dan kata Allah di dalam Alkitab, sama sekali bukan nama. Tetapi hanya kata yang berarti dewa, tidak lebih tidak kurang. Kata Allah di dalam Alkitab, juga digunakan untuk menyebut Baal, dan berhala-berhala lainnya. Nah, sejak kapan nama Yahweh dibaca Adonai atau Hashem? Kita tidak tahu kapan pastinya. Tetapi berdasarkan naskah-naskah asli zaman dulu, yang masih ada sampai hari ini di museum, terjemahan Perjanjian Lama pertama ke dalam bahasa Yunani, yang kita kenal dengan nama Septuaginta, juga sudah mengganti nama Yahweh dengan Kurios. Septuaginta diperkirakan diterjemahkan sekitar tahun 300-an sebelum Masehi. Selain itu, jika kita teliti Perjanjian Baru, kita bisa melihat bahwa pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi sudah menyebut nama Yahweh dengan kata ganti Kurios. Dan tidak ada satupun nama Yahweh disebut di dalam teks asli Perjanjian Baru. Nah, saya tahu bahwa ada teman-teman yang berkata bahwa Perjanjian Baru awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, dan di situ tertulis nama Yahweh. Tetapi saya mau beritahukan bahwa kenyataannya, kita tidak punya bukti atas klaim itu sama sekali. Naskah-naskah asli Perjanjian Baru yang ada di museum, semuanya berbahasa Yunani. Dan di dalam naskah asli Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani itu, tidak ada satupun nama Yahweh yang tercatat. Jadi semua teks Perjanjian Baru yang mengutip ayat, yang ada nama Yahweh-nya dari Perjanjian Lama, diganti menjadi Kurios, oleh penulisnya sendiri. Di Indonesia ini, kita mempunyai penerjemah lain selain Lai. Kita punya YLT dan IMB. YLT dan IMB adalah terjemahan yang bertujuan untuk merestorasi nama Yahweh dan membuang kata Allah. Jadi, nama Yahweh tidak diganti menjadi Tuhan huruf besar semua, dan kata Elohim tidak diterjemahkan menjadi Allah. Yang menarik adalah, di dalam Perjanjian Baru YLT dan IMB, ada nama Yahweh. Argumentasi ada nama Yahweh di dalam Perjanjian Baru, di dalam YLT dan IMB, adalah karena itu kutipan dari Perjanjian Lama. Bukan karena di dalam naskah bahasa Yunani aslinya ada nama Yahweh. Oleh karena itu, semua ayat Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama, dan di dalamnya ada kata Kurios, dikembalikan menjadi Yahweh di dalam YLT dan IMB. Jadi, nama Yahweh berarti Dia ada, dan itu adalah nama pribadi Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai penghormatan kepada Yahweh, umat Yahudi tidak menyebutnya secara langsung, tetapi menyebutnya dengan kata ganti Adonai atau Hashem. Di dalam Perjanjian Baru, budaya ini sudah diterapkan secara lisan dan tulisan, sehingga tidak ada lagi nama Yahweh di dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita masuk ke kepercayaan atau pandangan tentang Yahweh yang ada sekarang ini. Dan mulai sekarang, pada video ini, saya tidak menggunakan kata Allah atau Elohim lagi. Tetapi menggunakan kata dewa, supaya lebih netral. Saya tahu, ada teman-teman yang alergi dengan kata dewa, karena konotasinya berhala. Tetapi teman-teman perlu tahu, bahwa kata Elohim dan Allah, juga digunakan untuk menyebut berhala, baik di dalam Alkitab bahasa Ibrani, maupun di dalam Alkitab Indonesia. Jadi kita buang dulu konotasi-konotasi. Karena kita bukan mau belajar konotasi. Kita mau belajar makna sebenarnya. Oke? Nah,
Siapakah Yahweh ini bagi orang yang beragama Yahudi? Bagi agama Yahudi, jelas Yahweh adalah duanya leluhur mereka. Duanya Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah Yesus adalah Yahweh? Bagi mayoritas agama Yahudi, bukan. Kecuali Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik percaya bahwa Yesus adalah Yahweh. Bagaimana bagi orang Kristen? Sebelum saya menjawab hal ini, saya ingin memberitahukan bahwa yang dimaksud dengan Kristen pada pembahasan ini adalah semua orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Ini berarti termasuk semua bidat Kristen yang ada, termasuk Islam, yang sering kepo membahas tentang Yesus. Di dalam Kristen, ada spektrum yang cukup luas tentang Yahweh. Yang pertama ada kelompok Kristen yang tidak tahu bahwa Yahweh adalah nama dewa di dalam Perjanjian Lama. Bahkan ada sebagian dari yang tidak tahu ini mengira bahwa yang menyebut nama Yahweh adalah aliran sesat. Seperti yang sudah dijelaskan, ini karena di dalam Alkitab terjemahan tidak ada nama Yahweh. Islam termasuk di dalam kelompok ini karena Islam tidak tahu nama Yahweh. Kemudian ada kelompok Kristen yang tahu bahwa Yahweh adalah nama dewa di dalam Perjanjian Lama. Saya membagi kelompok Kristen yang tahu ini menjadi dua lagi. Ada kelompok Kristen yang melihat Yesus adalah Yahweh, dan ada kelompok Kristen yang melihat Yesus bukan Yahweh. Di dalam kelompok Kristen yang melihat Yesus bukan Yahweh, ada beberapa macam pandangan. Yang pertama, ada kelompok Kristen yang melihat bahwa Yahweh adalah dewa jahat, sedangkan Yesus adalah dewa baik. Kelompok ini ada pada abad pertama dan disebut Markion. Yang kedua adalah kelompok Kristen yang melihat bahwa Yahweh adalah dewa, sedangkan Yesus bukan. Ini termasuk adopsionisme, yang melihat bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diadopsi oleh dewa. Dan Sosinianisme, yang melihat bahwa Yesus adalah manusia biasa yang terinspirasi oleh dewa. Yang ketiga adalah kelompok Kristen yang melihat bahwa Yahweh adalah dewa, dan Yesus adalah dewa juga. Tetapi pengertian dewa bagi Yahweh dengan Yesus berbeda. Yahweh adalah dewa mayor, dewa tertinggi atau semacamnya, sedangkan Yesus adalah dewa minor, atau semacam setengah dewa. Ini termasuk Arianisme, Saksi Yehova, dan Unitarian. Kelompok Kristen yang melihat Yesus adalah Yahweh juga ada beberapa macam. Yang pertama adalah kelompok Kristen yang melihat bahwa Yesus adalah Yahweh, dalam pengertian, Yesus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini termasuk modalisme, Sablianisme, Oneness, dan Yesus Only. Yang kedua adalah kelompok Kristen yang melihat bahwa Yesus adalah Yahweh, tetapi Yesus bukan Bapa dan Roh Kudus. Setahu saya, Trinitarian termasuk kelompok yang ini, dan juga Triteis. Nah, saya mau menjelaskan Yesus adalah Yahweh, tetapi bukan Bapa dan Roh Kudus, dengan kata-kata Bapak Yahya Iskandar, Kepala Penerjemah Alkitab ILT. Menurut Pak Yahya, Yahweh itu adalah nama korporat. Ada Yahweh Ha'af, atau Yahweh si Bapa. Ada Yahweh Haben, atau Yahweh si Anak. Dan ada Yahweh Haruah, atau Yahweh si Roh. Yesus adalah Yahweh Ha-Ben. Yesus adalah Yahweh si Anak. Saya juga mau menggunakan penjelasan dari Dr. D. Kinggadas dengan mengutip Keluaran 34 ayat 5. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana, lalu berseru dalam nama Yahweh. Jadi, di dalam ayat ini, ada Yahweh yang turun ke dunia, bertemu dengan Musa, sambil berseru kepada Yahweh, dan memuji nama Yahweh. Ada yang mengambil kesimpulan, bahwa ini berarti, Yahweh yang turun ke dunia itu, sedang berseru dan memuji dirinya sendiri. Ini pandangan Oneness. Tetapi Trinitarian mengambil kesimpulan, berarti ada dua Yahweh. Ada Yahweh yang turun ke dunia, dan ada Yahweh yang tidak terlihat di langit. Yahweh yang turun ke dunia itu adalah Yahweh Haben, sedangkan Yahweh yang tidak terlihat di langit itu adalah Yahweh Ha'af. Nah, menurut Dr. D. Kinggadas, Yahweh yang turun ke dunia itu mempunyai sebutan lain, malaikat Yahweh, dan itulah yang disebut Logos. Logos ini kemudian turun lagi ke dunia, dalam rupa manusia, yang kita kenal dengan nama Yesus. Jadi, jika kita tarik ke Perjanjian Lama, Trinitarian melihat bahwa Yahweh yang menampakkan diri kepada Adam
Abraham, Musa, dan para nabi lainnya, adalah Yahweh Haben, Sang Putra. Supaya lebih jelas, berarti yang dilihat oleh Adam, Abraham, Musa, dan para nabi lainnya, dan disembah oleh mereka, bukan Yahweh Ha'af, bukan Sang Bapa, tetapi Yahweh Haben atau Sang Anak. Sang Bapa adalah Yahweh di langit, yang tidak pernah dilihat oleh siapapun, kecuali oleh Sang Putra. Ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat dewa. Dia, Putra Tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Nah, itulah spektrum pandangan tentang Yahweh di dalam Kristen dan Yahudi. Tentunya teman-teman bertanya, saya setuju dengan pandangan yang mana? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau menjelaskan latar belakang saya dan fakta-fakta tentang Yahweh dari luar Alkitab, orang Kristen, dan orang Yahudi. Yang pertama, saya mau menjelaskan bahwa pada zaman dulu, Yahweh bukan dewa hanya milik orang Yahudi. Yang kedua, tadi saya sudah memperlihatkan bahwa pada zaman ini, ada spektrum pandangan yang luas tentang Yahweh. Spektrum pandangan tentang Yahweh seperti ini tentunya bukan hanya ada pada zaman ini, tetapi sudah ada sejak zaman purbakala. Orang-orang zaman dulu juga seperti kita yang punya pemikiran berbeda-beda. Hal ini bisa kita lihat, contohnya di dalam Alkitab, pada zaman Yesus, ada Farisi, Saduki, dan Zelot. Di Mesir, ada prasasti dari zaman Fir'aun Amenhotep, sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, yang bertuliskan kata-kata, Tanah Syasu Yahwa. Sashu adalah sebutan orang Mesir pada zaman itu untuk orang asing, terutama orang-orang daerah Midian dan Edom, orang-orang Timur Tengah. Orang-orang Israel atau Yahudi termasuk di dalam kelompok orang yang disebut Syasu oleh orang Mesir ini. Hanya saja mereka belum disebut Israel atau Yahudi. Kemungkinan mereka disebut Syasu Yahwa oleh orang Mesir, karena mereka adalah orang asing penyembah Yahwa. Dari Alkitab, kita juga tahu bahwa Ismail, Midian anak Ketura, dan Esau atau Edom, semuanya adalah keturunan Abraham, di luar Yakub atau Israel. Apakah mereka tahu nama Yahweh? Kemungkinan besar iya, karena mereka adalah keturunan Abraham. Yang bukan keturunan Abraham aja, kemungkinan tahu nama Yahweh, karena menurut Alkitab, nama Yahweh sudah digunakan orang, jauh sebelum Abraham lahir. Sejak zaman Adam. Tetapi apakah mereka semua memandang Yahweh dengan teologi seperti Abraham, Ishak, dan Yakub? Belum tentu. Teologi Abraham, Ishak, dan Yakub aja belum tentu sama satu dengan lainnya. Dan tentunya belum tentu sama dengan orang-orang Yahudi atau Kristen modern. Seperti bahasa, teologi pada zaman dulu masih sederhana. Belum sekompleks sekarang, belum dilabelkan atau didefinisikan dengan jelas, dan belum dipetakan seperti sekarang ini. Teologi mereka bagaimana? Apakah mereka monoteis seperti yang kita kira? Atau mereka monolatri? Atau henoteis? Apakah mereka unitarian? Trinitarian? Oneness? Di dalam Kejadian 28, ayat 20-22, kita mendapatkan cerita bahwa Yakub bernazar, jika dia bisa kembali dengan selamat, maka Yahweh akan menjadi duanya. Berarti dari kecil sampai saat itu Yakub bagaimana? Apakah Yakub adalah seorang ateis? Selain itu kita bahkan bisa baca, di dalam Keluaran 32 ayat 4-5, Harun abangnya Musa aja, membuat patung lembu emas, sambil berkata, bahwa inilah Yahweh, Doamu, yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Jadi kita tidak perlu kaget, jika ada yang menemukan patung berhala, dengan nama Yahweh, di daerah Timur Tengah zaman dulu. Dan jangan kaget jika patung Yahweh itu, disembah bersama dengan dewa-dewa lain. Mungkin aja ada yang percaya, bahwa Yahweh adalah dewa yang maha segalanya, dan disembah sendiri. Mungkin aja ada yang percaya, bahwa Yahweh adalah dewa yang tertinggi, tetapi dewa-dewa lain juga disembah. Mungkin aja ada yang percaya, bahwa Yahweh hanya dewa gunung, dan disembah sebagai salah satu dari dewa-dewa lainnya. Contohnya ada prasasti di Mesir kuno, yang menyembah dewa bulan, bernama Yah. Tetapi kita jangan mengambil kesimpulan, bahwa semua orang yang menyembah Yah pada zaman itu, adalah politeis.
Tentunya ada spektrum perbedaan sistem kepercayaan tentang Yahweh, seperti pada zaman ini. Ini hanya menunjukkan bahwa nama Yah atau Yahweh adalah nama dewa yang cukup punya popularitas di antara dewa-dewa lain pada zaman dulu. Kita tidak tahu dengan pasti bagaimana sistem kepercayaan Abraham, Ishak, dan Yakub yang sebenarnya. Kita hanya mereka-reka berdasarkan cerita yang kita dengar. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana sudut pandang saya. Yang pertama, saya bukan keturunan Yahudi dan juga bukan keturunan Arab. Yang kedua, saya bukan Kristen dari lahir. Yang ketiga, saya tidak mau menjadi orang yang mempercayai dongeng sebagai kebenaran. Jadi, posisi awal saya mulai dari nol. Saya memperlakukan Yahweh sama seperti dewa-dewa lain. Sama seperti Allah, Zeus, Quan Kong, Brahma, Wisnu, Shiva, dan lainnya. Semua itu adalah dewa-dewa lokal yang dipercaya oleh kelompok masyarakat masing-masing. Jadi, Yahweh itu adalah dewa orang Yahudi yang tidak ada urusannya dengan saya, karena saya bukan orang Yahudi. Saya tidak punya kepentingan untuk membela Yahweh maupun membela kitab suci orang Yahudi. Jadi, saya memperlakukan perjanjian lama sebagai cerita rakyat, mitos, atau legenda orang Yahudi yang tidak ada bedanya seperti sang kuryang. Silakan aja kalau kamu mau beriman buta. Mempercayai dongeng sebagai kebenaran, dan mengira bahwa dengan percaya kepada dongeng, kamu akan masuk surga. Saya tidak mau. Jadi, coba kita teliti Alkitab secara keilmuan yang netral. Kita gunakan standar pengukuran sejarah. Jika kita lakukan itu, tanpa harus percaya dulu, kenyataannya, semua cerita yang ada di dalam 5 kitab pertama Taurat, bahkan sampai cerita zaman Salomo, tidak bisa dibuktikan secara konkret. Tidak ada catatan sejarah di luar Alkitab yang mengkonfirmasi kebenaran sebagian besar cerita yang ada di Alkitab. Contohnya para sejarawan sekarang ini aja masih meraba-raba tahun berapa Musa hidup. Siapa Firaun yang berkuasa pada zaman Musa? Tidak ada bukti tentang 10 tulah. Tidak ada bukti bahwa laut terbelah. Tidak ada bukti ada jutaan orang keluar dari Mesir dan berkeliling di padang pasir. Selain itu, saat ini tidak ada tabut perjanjian yang katanya ditulis oleh Yahweh, dan tidak ada satupun peninggalan sejarah yang dikonfirmasi dengan pasti sebagai milik Musa. Jadi sekarang ini, para sejarawan masih mempertanyakan, apakah Musa adalah tokoh nyata atau tokoh dongeng. Banjir besar Nuh juga masih dipertanyakan, apakah benar pernah terjadi? Jangan-jangan itu hanya banjir lokal. Bahkan para arkeolog menemukan bukti-bukti fosil manusia yang jauh lebih tua dari Adam. Jadi bisa dikatakan, sebagian besar cerita-cerita itu hanyalah klaim sepihak dari Alkitab yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, anggaplah semua cerita di dalam perjanjian lama itu benar dan akurat. Lalu apa hubungannya dengan kita? Yahweh mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, bukan dengan kita. Lagi pula, jika kita lihat perjanjian lama doang, Yahweh itu adalah dewa gagal. Dia gagal mencegah Adam dan Hawa berdosa, menyesal telah menciptakan manusia, keturunan Abraham dibiarkan menjadi budak, dan bangsa Israel kalah melulu. Kata orang-orang Romawi pada zaman dulu, kami tidak peduli, kamu percaya cuma kepada satu dewa, atau banyak dewa. Kenyataannya kamu takluk kepada kami, berarti dewa-dewa kami lebih berkuasa daripada dewa kamu. Jadi, buat apa mengikat perjanjian dan menyembah dewa orang Yahudi yang gagal melulu itu? Saya sama sekali tidak tertarik dengan dewa Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi ceritanya menjadi lain, ketika Yesus turun ke dunia, berhasil bangkit dari kematian, dan memberi kesempatan, supaya kita juga bisa bangkit dari kematian seperti Dia, di dalam perjanjian yang baru. Semua kegagalan Yahweh terjawab tuntas oleh Yesus. Jadi, posisi pertama saya adalah, Yahweh itu bukan siapa-siapa, kalau tidak ada Yesus. Karena Yesuslah, perjanjian lama menjadi bermakna bagi saya, dan saya tidak lagi melihat Yahweh sebagai dewa gagal.
Bukan dalam artian saya mengikat diri dengan perjanjian lama, atau menjadi orang Yahudi. Tetapi dalam artian saya mengikat diri dengan perjanjian baru, atau menjadi orang Kristen. Perjanjian lama adalah pembelajaran, atau latar belakang, dari perjanjian antara Yesus dengan kita. Nah, apakah menurut saya Yesus adalah Yahweh? Iya. Lebih tepatnya, Yahweh Haben, yang dikatakan oleh Pak Yahya Iskandar. Dan malaikat Yahweh, yang dikatakan oleh Dr. D. King Gadas. Yaitu Yahweh yang turun ke dunia, untuk membentuk Adam dari debu tanah, dan menghembuskan nafas kepadanya. Yahweh yang bertemu muka, dan makan hidangan, yang disajikan oleh Abraham. Yahweh yang berjalan di dalam tiang awan dan tiang api, untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Yahweh yang berjanji bahwa Dia akan datang, menjadi Raja Israel, dan satu-satunya Juru Selamat dunia. Sang Logos, yang awal dan yang akhir, Dewa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penguasa langit dan bumi. Yang juga adalah hamba, yang maha rendah hati, membuang harga diri dan kedewaannya, sehingga lebih rendah daripada para malaikat, bahkan menjadi manusia, yang lahir di kandang domba, dan dibunuh bersama dengan para penjahat. Namun bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke surga, dan mempersiapkan tempat bagi kita, supaya nanti kita bersama-sama dengan Dia. Nah, bagaimana dengan Bapa? Siapakah Bapa? Yesus? Yahweh? Saya mengambil posisi, Yesus adalah Yahweh Haben, bukan Yahweh Haaf. Yesus adalah Sang Putra, Sang Logos, yang keluar dari Bapa, bukan Sang Bapa itu sendiri. Mungkin bisa saya ilustrasikan dengan kedutaan. Yesus seperti kedutaan besar Amerika di Indonesia. Apakah kedutaan besar Amerika adalah Amerika? Iya. Kedutaan besar Amerika adalah 100% Amerika, bukan Jepang atau negara lain. Kalau kamu menyerang kedutaan Amerika, berarti kamu menyerang Amerika. Apakah kedutaan besar Amerika adalah Amerika yang ada di benua Amerika? Tentu saja bukan. Apakah berarti ada dua Amerika? Tentu saja tidak. Amerika hanya ada satu. Kamu boleh saja memuja Amerika yang ada nun jauh di sono, dan merendahkan kedutaan Amerika yang ada di sini. Kamu bisa saja berkata bahwa kedutaan Amerika bukan Amerika, atau apapun juga. Tetapi kenyataannya, kalau kamu mau ke Amerika, kamu harus mendapatkan visa dari kedutaan Amerika. Kamu tidak bisa pergi ke Amerika, kalau kamu tidak melalui kedutaan Amerika. Atau kamu nyolot kepada kedutaan Amerika, sehingga mereka tidak suka kepada kamu. Kalau kamu protes langsung ke pemerintah pusat di Amerika, karena kamu tidak mendapatkan visa dari kedutaan Amerika, pemerintah pusat Amerika akan mengabaikan kamu. Karena kamu bukan siapa-siapa bagi Amerika. Paling mentok, kamu mendapatkan balasan bahwa kamu harus berkelakuan baik kepada kedutaan Amerika. Kalau kamu tidak menghormati kedutaan Amerika, berarti kamu tidak menghormati Amerika. Itu yang dimaksud Yesus ketika Dia berkata, "Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Jadi kamu boleh saja memuja Bapa, dan merendahkan anaknya. Kamu bisa saja berkata, bahwa Yesus bukan Tuhan, Allah, Dewa, atau apapun itu. Kamu silakan aja berkata, bahwa Yesus hanya nabi, atau hanya manusia biasa. Tetapi kenyataannya, satu-satunya yang bangkit dari kematian adalah Yesus, dan yang mengambil keputusan, siapa yang akan bangkit juga dan memperoleh hidup abadi, adalah Yesus. Jadi kalau kamu mau berdoa langsung kepada si Bapa, tidak mau melewati anaknya, silakan. Tapi kamu tidak akan digubris, karena kamu bukan siapa-siapa bagi si Bapa itu. Di Perjanjian Baru, jelas dikatakan, perkawinan, anak, domba. Bukan perkawinan, bapa, domba. Kita diibaratkan menjadi mempelai perempuan, dan Yesus sang anak, adalah mempelai lelakinya. Jadi kita mengikat perjanjian dengan sang anak, dan akan hidup abadi dengan sang anak. Kita bukan mengikat perjanjian dengan sang bapa, dan bukan akan hidup abadi dengan sang bapa. Sang Bapa menghargai kita, karena kita adalah mempelai anaknya. Nah, kamu bisa bayangkan,
Jika ada perempuan yang memuja bapak suaminya lebih daripada memuja suaminya itu sendiri, perempuan macam apa yang tidak mau berhubungan dengan suaminya? Maunya berhubungan dengan bapak suaminya. Apalagi perempuan yang menganggap suaminya tidak penting. Lebih penting bapak suaminya. Saya tidak suka kepada perempuan yang mau menikah dengan seorang lelaki karena dia adalah anak orang kaya. Saya juga tidak suka kepada perempuan yang mau menikah dengan seorang lelaki karena lelaki itu punya harta melimpah atau punya atribut sebagai pejabat. Saya lebih suka kepada perempuan yang mau menikah dengan seorang lelaki karena karakter si lelaki itu sendiri. Oleh karena itu, saya mengikuti Yesus, bukan karena Yesus adalah anak siapa, bukan karena Yesus punya kuasa apa, dan bukan karena Yesus adalah Tuhan, Nabi, atau apapun juga. Saya mengikuti Yesus karena saya jatuh hati kepada karakter Yesus itu sendiri. Coba kalau Yesus kawinin bekas bini anak angkat sendiri, kawinin bocil 9 tahun, ngerampok, ngebunuh, ngajarin takiyah, dan melakukan perbuatan-perbuatan biadab lainnya. Siapapun dia, anak siapapun dia, gelar apapun yang dia punya, kuasa apapun yang dia punya, tidak akan saya ikutin. Walaupun 2 miliar orang percaya dia Tuhan atau Nabi, saya tidak peduli. Tetap tidak akan saya ikutin. Untungnya Yesus tidak seperti itu. Tidak ada satupun perbuatan Yesus yang bisa dicela. Walaupun jika kita adalah ateis dan melihat Yesus sebagai manusia biasa. Bahkan bandit biadab, yang kawinin bekas bini anak angkatnya sendiri dan bocil 9 tahun aja, tidak bisa menyangkal bahwa Yesus adalah orang suci. Jadi, walaupun Yesus bukan siapa-siapa, bukan Tuhan, bukan Nabi, hanya manusia biasa, saya tetap akan mengikuti dia. Yesus adalah Yahweh yang Maha Kuasa, itu cuma bonus. Jadi saya tidak peduli, menurut kamu Yesus itu Tuhan atau bukan, Nabi atau bukan, manusia atau bukan. Saya juga tidak terlalu ambil pusing tentang Bapaknya Yesus. Saya berurusan dengan Yesus. Saya bukan menghormati Yesus karena siapa Bapaknya. Saya menghormati Bapaknya Yesus karena Yesus. Saya bukan memuja Yesus karena saya memuja Yahweh. Saya memuja Yahweh karena saya memuja Yesus. Itulah posisi saya tentang Bapaknya Yesus, ataupun tentang Yahweh. Sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita. בחיים זמתי אתה חזר כמה שערה שהכל בועז יפי אפתח בך אתה מרים אותי אתה מרים אותי גבוה אני שמו ופצוע בשותך אלוהים אתה מרים אותי גבוה לא מזני מזיע הניצחון כבר בידיך אז אני לס למנצרה הניצחון כבר בידיך אז אני לס למנצרה si badai walau badai di sekeliling ku
ku percaya Engkau mengangkatku, Engkau mengangkatku ke atas. Atasi masalah, ku temukan ketenangan dalam tangan-Mu dewata. Engkau mengangkatku ke atas, tak melihat yang berlalu. Kemenangan di tangan-Mu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tangan-Mu, ku lari menuju ke sana. Kemenangan di tangan-Mu, ku lari menuju ke sana. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super chat, super thanks, dan menjadi member channel. Karena dukungan dari teman-teman, kami bisa melakukan berbagai pekerjaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selama ini, kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang telah mendukung, selain berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita kerjakan secara tersembunyi dan akan memberikan upahnya. Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Karena teman-teman juga sudah mendukung kami jika teman-teman subscribe, memberikan jempol, dan membagikan link video ini ke kerabat dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya beserta kita. Sampai jumpa.